Teman-teman, kita lihat di beberapa berita ya kan, Dokter Tifa terjerat utang ratusan juta, apartemennya pun disita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau saya bilang Dokter Tifa ini kualat sama Pak Jokowi nih. Beliau orang baik, malah dihujat-hujat begitu, dihina begitu ya kan. Sekarang kena karmanya kau. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya yakni terkait dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeksekusi apartemen milik Tifauzia Tiasuma atau Dokter Tifa di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Eksekusi tersebut ini dilakukan usai Dokter Tifa tidak mampu membayar hutang yang telah dikonversi menjadi emas seberat 223 gram. Oh. Usai gagal bayar kasus hutang piutang dengan seorang wanita bernama Sofia, apartemen milik Dokter Tifa di kawasan Tebet, Jakarta Selatan akhirnya disita jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin siang. Kau mampus. Eksekusi unit apartemen di lantai 26 tersebut dilakukan usai Dokter Tifa tidak dapat membayar utang sebesar 145 juta rupiah yang telah dikonversi menjadi emas seberat 223 gram. Kejadian bermula saat Dokter Tifa dan Sofia Natali berkenalan di sebuah multi-level marketing obat herbal tahun 2014 silam. Namun tiba-tiba pada tahun 2019, Dokter Tifa meminjam uang sebesar 50 juta rupiah. Berjalan dengan waktu selama 1 tahun itu uang yang udah saya transfer ke dia sekitar 145 juta. Tanpa ada perjanjian apa-apa antara saya dengan dia, cuman hanya kepercayaan aja ya. Dan kemudian di 4,5 tahun kemudian baru saya bikin perjanjian sama dia. Dan dia minta nyicil selama 12 bulan dari isi perjanjian itu. Tapi sampai akhir jatuh tempo tidak, dia one prestasi ya. Ya, kemudian barulah saya akhirnya menghayal kuasa hukum untuk menyelesaikan prosesnya. Selama proses sita aset dilakukan, tim jurusita tidak bertemu dengan Dokter Tifa, namun hanya bisa bertemu anak dari Dokter Tifa yang menandatangani beberapa dokumen. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, Anyus melaporkan. Atau tujuannya dia melakukan seperti ini mungkin biar dapat bayaran banyak kali ya, dengan penjualan buku, ini itu dan segala macam, ini itu dan segala macam untuk bayar utang. Ya siapa tahu begitu kali ya. Jadi sebenarnya bagaimana duduk perkaranya? Kok bisa urusan utang berujung penyitaan apartemen nih? Apakah ini murni persoalan perdata atau ada cerita lain di baliknya? Jadi itu saya nangis karena sakit banget. Bayangin Pak, saya itu dalam keadaan kesakitan. Saya pikir didorong kursi roda ke ambulans. Itu yang bawa mau kayak mobil tahanan tuh pasti bukan dokter kan? Bukan, nggak ada dokternya, mereka lagi geng. Jadi tetap dikerjain geng tuh. Polda. Ada yang bilang kayak ini, Dokter Tifa saya menganggapmu sebagai Raden Ajeng Kartini kedua, berani dan jujur memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Raden Ajeng Kartini di sana disamain sama orang yang nggak punya adab ya kan? Menuduh, menghina, memfitnah sampai ke kuburan. Itu orang punya adab. Pola pikirnya mana gitu. Cepat diproses biar nggak bikin gaduh, setuju. Memang ada yang percaya kira-kira proses kasus ini. Kemudian selanjutnya kami juga mengaturkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada termohon ya, dalam hal ini Polda Metro Jaya yang diwakili kuasa hukumnya yang telah hadir dan kemudian mendengarkan dengan sangat baik dan kemudian juga bersedia untuk menjalankan agenda sidang sesuai dengan apa yang tadi telah dibacakan oleh Hakim Tunggal, yaitu besok pagi Polda Metro Jaya harus menyampaikan jawabannya. Kami juga mengaturkan terima kasih dan sebesar-besarnya ucapan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tadi diwakili juga oleh Pak Eko, Ibu Putri, dan satu lagi saya kurang tahu siapa namanya, ya Pak Jaksa, yang juga telah hadir selaku turut termohon. Dan itu luar biasa, bagus sekali. Jadi termohon dan turut termohon hadir. Yang lucu, tadi ada di tengah-tengahnya ada pihak yang tidak berkompeten tiba-tiba maju ke depan dan ingin selaku turut termohon juga, ya.
Padahal dia itu katanya lawyer, ya katanya lawyer profesional, ya inisialnya CS, ya sering kita lihat dia di antara para termul, ya Wah. itu sungguh memalukan, ya tiba-tiba mau ikut serta sebagai turut termul. Itu nggak ada sejelek-jeleknya, sependek-pendeknya pengetahuan saya di dalam belajar ini ya dalam ilmu hukum, ya yang namanya pihak yang mengajukan intervensi itu hanya ada di perdata, ya tidak ada di dalam ini namanya pra peradilan itu tidak ada. Belajar di mana itu saudara CS itu, ya gitu, yang kemudian saya sudah lihat sering sekali berkuar-kuar dengan di samping para termul itu ya gitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi ada pihak yang kita apresiasi dan ada pihak yang kita permalukannya. Saya tidak menggunakan kaos yang biasanya tertulis malu bro. Kalau ada saya buka kaosnya, saya tuliskan itu malu bro kayak gitu tuh ya. Udah katanya belajar selaku kuasa hukum merah putih ya. Merah putih biru hitam itu namanya. Ya nggak jelas itu. Dan tadi intinya sudah dilakukan pembacaan apa yang kita harapkan nanti secara detail ya, kemudian apa yang kita lakukan, petitum dan positanya juga nanti akan disampaikan oleh kuasa hukum saya ya, ada Pak Refli Harun, ada juga Pak Gafur Sangadi dan juga tadi beberapa yang ada, dan kita sudah sampaikan apa yang kita mohonkan di dalam pra peradilan ini. Intinya adalah tentang tindakan penangkapan, kemudian upaya penahanan yang tidak sesuai dengan hukum yang ada. Tadi secara detail disampaikan, tidak adanya izin dari RT RW, tidak adanya pemberitaan atau penetapan dari pengadilan, kemudian dilakukan dengan tidak sesuai dengan KUHP yang baru ya, kemudian tidak juga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi alhamdulillah tadi juga Hakim Tunggal mengatakan proses ini akan berlangsung dengan cepat ya, insya Allah akan berlangsung selama 7 hari kalender. Ya. Nyaruti orang kok di luar ya, di luar pengadilan. Kenapa tadi nggak di dalam pengadilan aja? Nggak berani komen ya. Wah ini gengnya nih, cair. Wih, cair. Wih, dapat itu minuman. Kelapa muda, si tompel. Jadi ingat ceritanya Rismon ya. Habis ngapain ya? Ternyata demo juga bisa menyerap tenaga kerja ya. Terutama usia non produktif kayak gini. Roy Suryo sebenarnya sudah tahu jasa Pak Jokowi asli. Lalu kenapa Roy Suryo melakukan ini? Roy Suryo udah nggak berani teriak-teriak ijazah palsu sampai sekarang. Hanya dia yakin bahwa pembuktian dia akan benar apa. Penyidikan yang dilakukan ini bukan penyidikan ijazah palsu, tapi pencemaran nama baik terhadap ijazah yang sudah dinyatakan asli oleh Rektor UGM. Dan dari seluruh saksi, kemudian tes lapornya, itu adalah produk UGM. Dan Pak Jokowi bukan sarjana kaleng-kaleng. Yes. Pak Jokowi adalah sarjana insinyur kehutanan. Nah, jadi apalagi yang kalian ragukan terhadap Pak Jokowi? Saksi-saksinya, teman-teman kuliahnya, dosennya semua sudah diperiksa. Terus sudah ini sekarang tahanan yang ditangguhkan, masih wajib lapor dianya. Jadi karena Pak Jokowi bilang udahlah nggak usah ditahan. Nanti kalau hakim menjatuhkan vonis saja ditahan. Gara-gara kena semua pengacara sama Refli Harun. Yes. Mereka terpaksa. Si Roy Suryo itu terpaksa, misalnya melihat keterangan atau melihat surat itu adalah asli, dia bilang palsu, dia bilang tidak asli. Ini adalah gaya-gaya ngeyel Roy Suryo yang sudah pernah masuk penjara. Dia tidak trauma akan masuk penjara lagi. Tapi memang saya sempat melihat kejadian ketika dia di BAP gitu. Bahkan ketika masuk keluar itu dia di depan saya ada foto rekaman
Ya, jadi Roy Suryo bukan orang pemberani bermental. Nah, jadi dia seperti minta pertanggungjawaban terhadap orang yang menyuruh dia. Gitu. Nah, sehingga muncullah dugaan teman-teman kemarin siapa orang besar di balik Roy Suryo. Jadi artinya di sini penangguhan penahanan itu atau Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak jadi ditahan itu mungkin bisa jadi karena suruhan Pak Jokowi supaya mereka itu tidak ditahan dulu gitu. Baik banget ya Pak Jokowi. Coba ya Allah ini jangan sampai sidang. Saya bilang malu negara kita, malu negara kita. Saya nggak bilang Pak Jokowi malu, malu negara kita. Karena ini akan jadi atensi dunia. Ini kejadian pertama kali dalam sejarah dunia, bukan cuma Indonesia loh, supaya tahu. Bagaimanapun dia mantan presiden. Pertama, UGM menerima mahasiswa yang bernama Joko Widodo dan terdaftar pertama kali tanggal 28 Juli 1980. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5 yang memang merupakan indeks prestasi minimal. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Pengadilan ini terbuka untuk umum tapi dilarang untuk live streaming. Ini Anda seperti apa tanggapannya melihat ini? Ya, jadi terima kasih. Jadi sebenarnya mengenai live streaming dan terbuka untuk umum, saya pikir itu bagus ya. Jadi sehingga nanti masyarakat bisa melihat apa yang dimainkan oleh pihak-pihak yang melakukan tuduhan-tuduhan. Begitu juga Bapak bisa membuktikan apa yang diadukannya. Saya pikir ini sangat baik. Dan saya juga memperhatikan dari media sosial bahwa pihak PN Jakarta Timur juga mengatakan ini persidangan terbuka untuk umum. Namun karena keterbatasan ruang, maka akan diatur. Akan buat tenda juga, kalau saya tidak salah, kemarin saya perhatikan informasinya. Jadi buat saya ini sangat bagus untuk dilakukan terbuka untuk umum. Karena kenapa? Karena nanti kelihatan nih semua. Hari ini kan sudah sangat jelas, terang ya. Dan kami, kuasa hukum, penyidik, maupun jaksa sebagai pengendali perkara di persidangan nanti sudah satu paham. Baik terkait tindak pidana yang dilakukan, baik terhadap semua pasal-pasal yang dilakukan, yang disangkakan. Dan tentu dengan kemarin pihak jaksa, kalau nggak salah saya dengar, sudah melakukan P21 di April, kemudian baru limpah di Juni, artinya secara 2 bulan kurang lebih ya, itu memeriksa dengan sangat teliti. Jaksa peneliti memeriksa. Sehingga kalau Pak Jokowi tinggal berharap ini dilimpah ke PN. Dan hari ini kita dengar tanggal 2 Juli 2026 itu akan dimulai persidangan pertama. Walaupun nanti pembuktian Jokowi akan hadir nanti saat pembuktian. Mungkin kan dakwaan dulu dan sebagainya, eksepsi dan sebagainya. Jokowi hadir untuk pembuktian, Bang Firman? Bagaimana yang kita ketahui. Kenapa? Ya, Bang Firman, termasuk jika Pak Jokowi benar-benar hadir untuk pembuktian, Anda tidak keberatan ya kalau ini disiarkan atau di live streamingkan begitu? Dengan senang hati untuk membuktikan pengaduannya. Sedangkan Bapak aja kemarin dia diadukan juga di Bareskrim. Ya, saya sebenarnya melihat ini, wah luar biasa Pak Jokowi ingin menunjukkan seorang presiden ke-7 Republik Indonesia hadir di Bareskrim himself. Menyampaikan semua fakta-fakta, memberikan ijazah aslinya, tidak hanya satu, beberapa ijazah aslinya. Ya, membiarkan pihak penyidik melakukan pemeriksaan dengan seksama. Ya, Bareskrim, Poslapor, seperti itu. Di mana akhirnya pihak UGM sebagai pihak institusi yang mengeluarkan ijazah juga menyampaikan Bapak adalah alumni, telah melalui seluruh proses pendidikan perguruan tinggi dan memang ijazahnya asli dan sah. Jadi buat saya harus seperti ini. Supaya apa? Supaya bisa dihentikan persoalan. Karena hanya ini. Kami sudah berkali-kali melakukan konversi pers untuk mengatakan siapa yang ingin melihat, ingin mengkonfirmasi, ingin berdiskusi, datang. Sampai kami kasih tahu alamat kami kantor ini. Juga sudah disampaikan juga oleh UGM, oleh teman-teman Bapak yang satu angkatan, yang juga ikut wisuda dan sebagainya. Oleh semua karyawan yang memang waktu itu tahu. Bukti-buktinya pun ada semua. Dan ini terbuka diperlihatkan oleh mereka gitu lah.
Begitu juga dalam konversi pers dipertunjukkan juga kepada para tersangka. Iya. Yang mana sebelumnya disampaikan dalam salah satu media, saya lupa apakah ini atau yang mana, itu sampaikan kalau diperlihatkan gimana? Diperlihatkan ya udah kami akan lihat dan kami akan stop. Tapi kan tidak. Sehingga kami melihatnya ini hanya sasaran antara untuk ya tadi mereka melakukan dugaan manipulasi terhadap suatu dokumen Bapak dan ingin ya memaksa masyarakat ya, memiliki opini yang mereka tidak memiliki dasar. Karena sampai sekarang tidak ada putusan yang mengatakan ijazah itu palsu. Karena suatu ijazah, sertifikat atau apapun ya, BPKB, STNK dikatakan itu harus asli sampai dengan ada yang mengatakan itu palsu. Pengadilan Jadi memang harus terbuka ya. Terbuka untuk umum agar apa? Agar pihak Roy Tiva ini tidak bisa framing ya, karena semua rakyat tuh bisa menyaksikan nanti mana yang benar dan mana yang salah.